warahmatullahi wabarakatuh. Saya anggota kelompok 3 ingin mempresentasikan atau memaparkan materi kami yaitu di bab 4 mengenai menentukan masalah humas. Baik, kita langsung saja masuk pada materinya. Yang pertama, humas menjadi salah satu cara perusahaan untuk memecahkan masalah. Organisasi atau perusahaan dalam bentuknya paling maju saat ini sudah menggunakan humas sebagai salah satu cara untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi. Sehingga humas sering juga sering disebut sebagai kegiatan untuk memecahkan masalah. Humas sering dibutuhkan dalam hal perusahaan bersangkutan dengan hal-hal yang hendak ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Dalam upaya memecahkan masalah ini, praktisi humas harus mendasarkan pekerjaannya dengan menggunakan riset atau penelitian. Praktisi humas menggunakan teori-teori komunikasi yang ada untuk mengolah data-data sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Kemudian, fungsi humas berikutnya yaitu sebagai manajemen. Ini adalah salah satu fungsi dari humas. Fungsi ini dapat diwujudkan jika semua aktivitas humas dimulai dari penentuan masalah dan diakhiri dengan evaluasi. Jadi, fungsi manajemen pada humas ini menghendaki agar setiap perencanaan memuat tujuan yang konkret, sehingga pada saat evaluasi nantinya semua kegiatan yang sudah direncanakan oleh humas tersebut bisa dapat diukur. Jadi, kegiatan humas ini sebagai sesuatu yang tidak dapat diukur hasilnya, atau sudah tidak relevan karena dilihat dari fungsi manajemen itu, hal itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tentu saja keberhasilan bukan menjadi perencanaan atau hasil yang ingin dicapai, tapi fungsi dari humas ini bisa juga sebagai salah satunya adalah menjadi seorang manajemen. Menurut Gottlieb Centerbrum, kalau tidak salah pengucapannya, praktisi humas profesional itu dalam melaksanakan program humas harus terdiri atas 4 langkah kegiatan atau juga sering disebut dengan 4 langkah pemecahan masalah humas. Jadi, menurut beliau ada beberapa hal yang harus dijalankan oleh sebagai praktisi humas profesional. Keempat langkah ini merupakan proses yang harus dijalankan setiap praktisi humas profesional. Keempat langkah itu, yang pertama ada defining the problem. Yang kedua ada planning and programming. Yang ketiga ada taking and action communication. Dan yang terakhir ada evaluating the program. Hal ini kita akan bahas satu persatu, mulai dari artinya maupun penjelasan terkait mengenai 4 langkah tersebut. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu defining the problem atau menentukan masalah. Langkah pertama ini meliputi kegiatan untuk meneliti dan mengawasi pengetahuan, pendapat, sikap, dan tingkah laku khalayak, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan atau terpengaruh oleh tindakan dan kebijakan organisasi atau perusahaan. Jadi, pada intinya, langkah pertama ini merupakan kegiatan intelijen untuk mengumpulkan informasi atau data yang menjadi dasar berpijak praktis humas guna mengambil langkah selanjutnya. Dalam kegiatan penentuan masalah ini, praktisi humas harus menjawab pertanyaan apa yang terjadi saat ini. Yang kedua ini ada planning and programming atau perencanaan dan penyusunan program. Langkah kedua ini mencakup tindakan untuk memasukkan temuan yang diperoleh pada langkah pertama. Yang awalnya direncanakan, kemudian dalam langkah kedua ini merupakan proses untuk menjawab pertanyaan, yaitu berdasarkan situasi yang telah kita pelajari, maka apa yang harus kita ubah, perbuat, dan katakan. Jadi langkah kedua ini merupakan proses selanjutnya dari proses pertama tadi, mengenai dari 4 langkah dalam kita sebagai praktisi humas profesional. Kemudian yang ketiga ada taking action and communication atau melakukan tindakan dan berkomunikasi. Langkah ketiga ini mencakup kegiatan yang melaksanakan tindakan dan melakukan komunikasi yang sejak awal dirancang untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
Pertanyaan yang harus diajukan pada tahap ini adalah siapa yang harus melakukan dan mengatakannya, kapan, di mana, dan bagaimana caranya. Jadi, langkah ketiga ini menurut Katlib Centerbrum ini yaitu taking action and communication atau melakukan tindakan dan berkomunikasi. Kemudian yang terakhir ada evaluating the program atau evaluasi program. Langkah terakhir ini mencakup penilaian atau evaluasi atas pencapaian, pelaksanaan, dan hasil-hasil program. Program dapat dilanjutkan atau dihentikan setelah menjawab pertanyaan bagaimana kita telah melakukannya. Penyesuaian dan perbaikan terhadap tindakan atau komunikasi yang telah dilaksanakan dapat dilakukan berdasarkan umpan balik yang diterima. Jadi evaluasi program ini menjadi langkah terakhir sebagai seorang praktisi humas profesional dalam menjalankan suatu kegiatan humas tersebut. Dan itulah 4 langkah pemecah masalah humas, di mana keempat langkah tersebut memiliki fungsi yang sama pentingnya. Namun proses harus diawali dengan kegiatan intelijen, yaitu mengumpulkan informasi untuk menentukan apa masalahnya. Jadi dalam praktiknya, keempat langkah tersebut tidak selalu dapat dikotak-kotakan atau dipisahkan, karena proses pemecah masalah humas berlangsung secara terus-menerus dan berputar. Kemudian kita akan masuk pada pembahasan mengenai menentukan masalah humas. Tindakan pertama yang harus dilakukan praktisi humas sebelum menyusun program kerjanya adalah memahami situasi atau masalah yang ada. Sebelum praktisi humas merumuskan program kerjanya, maka ia perlu mengetahui di mana titik awalnya. Misalnya, kita harus mengetahui secara pasti seperti apa citra organisasi di mata masyarakat ataupun khalayak. Jadi praktisi humas dapat menyusun dan menjawab serangkaian pertanyaan seperti di mana posisi perusahaan sekarang, apa yang diketahui atau tidak diketahui masyarakat mengenai perusahaan, atau apakah ada kesalahan dalam pandangan mereka. Jadi, tindakan pertama ini menjadi hal yang sangat penting dalam kita menentukan masalah humas. Penilaian atas suatu masalah dapat diungkapkan dalam bentuk pernyataan masalah atau problem statement untuk menjelaskan masalah bersangkutan. Pernyataan masalah harus menggunakan istilah yang spesifik dan terukur yang harus menjawab sebagian atau seluruh pertanyaan seperti apa yang menjadi sumber masalah, di manakah masalah itu berada, kapan masalah itu mulai timbul, siapa yang terlibat atau terpengaruh, bagaimana mereka terlibat atau terpengaruh, atau mengapa masalah itu penting bagi organisasi atau halayaknya. Kemudian, praktisi humas harus melakukan riset terlebih dahulu agar mendapatkan gambaran menyeluruh atas masalah yang tengah dihadapi. Jadi, ini merupakan hal yang sangat penting sebagai praktisi humas, karena tanpa melakukan riset terlebih dahulu, praktisi humas memiliki keterbatasan untuk mengetahui situasi yang tengah mereka hadapi. Jadi, melakukan riset ini menjadi hal yang sangat penting sebagai seorang praktisi humas. Sebab dengan kita melakukan riset, terdapat gambaran atau perencanaan yang lebih detail, sehingga ketika kita melakukan suatu kegiatan menjadi lebih terarah. Dan itulah sedikit penjelasan mengenai bab 4 menentukan masalah humas. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Materi selanjutnya akan langsung dijelaskan oleh anggota kelompok selanjutnya. Maka dari itu, saya pamit. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mimi Septiani Akuba akan melanjutkan materi. Materi yang akan saya bawakan yaitu analisis situasi dan proses penelitian. Setelah dapat merumuskan pernyataan masalah, maka langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu melakukan analisis situasi. Analisis situasi atau situation analysis diawali dengan kegiatan mengumpulkan seluruh data dan informasi yang diketahui mengenai masalah yang tengah dihadapi.
yang mencakup latar belakang atau sejarah, pihak-pihak yang terlibat atau terpengaruh, baik pihak internal maupun eksternal, serta kekuatan-kekuatan lain yang mungkin terlibat dalam masalah tersebut. Tahap pengumpulan informasi adalah tahap yang penting, karena pada temuan-temuan yang diperoleh pada tahap ini akan mempengaruhi tahap selanjutnya. Pengumpulan informasi dapat dilakukan melalui beberapa cara, misalnya dengan mencari data yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan, data publik, jurnal perdagangan, serta buku referensi dapat digunakan sebagai sumber informasi yang berharga. Kemudian, analisis situasi terdiri atas seluruh latar belakang masalah yang dibutuhkan untuk memperluas atau memberikan gambaran secara lebih rinci atas pernyataan masalah yang telah disusun sebelumnya. Dalam melaksanakan analisis ini, maka pihak internal dan eksternal perlu kita perhatikan. Analisis situasi dimulai dengan pihak internal terlebih dahulu. Melakukan perhatian kepada pihak internal dengan cara melakukan tinjauan ulang atau review secara menyeluruh terhadap persepsi dan tindakan dari aktor-aktor kunci yang ada di perusahaan. Termasuk ke dalam analisis pihak internal ini yaitu struktur dan proses kerja unit-unit perusahaan yang relevan dengan masalah yang muncul, serta latar belakang keterlibatan organisasi dalam masalah bersangkutan. Setelah melakukan analisis situasi terhadap internal perusahaan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap faktor eksternal. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah melakukan tinjauan ulang secara sistematis terhadap latar belakang masalah yang berasal dari luar perusahaan. Analisis eksternal mencakup kajian secara rinci terhadap pihak-pihak yang terlibat atau terpengaruh dengan masalah yang muncul dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Pada dasarnya, sebagian besar kegiatan riset di bidang humas adalah mengumpulkan informasi mengenai pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder analysis. Selanjutnya, kita akan melihat isi analisis situasi. Isi analisis situasi ini dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu yang pertama, pernyataan mengenai misi organisasi atau perusahaan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sejarah serta struktur organisasi. Yang kedua, daftar riwayat hidup dan foto anggota dewan direksi, komisaris, dan eksekutif perusahaan. Yang ketiga, penjelasan atau gambaran mengenai program, produk, jasa, dan sebagainya. Yang keempat, catatan mengenai sumber daya seperti anggaran, staf, penjualan, keuntungan, pemegang saham, dan sebagainya. Yang kelima, kebijaksanaan dan prosedur yang terdapat pada organisasi atau perusahaan dalam hal terjadinya sebuah masalah. Yang keenam, pernyataan pimpinan perusahaan berkenaan dengan masalah yang dihadapi. Yang ketujuh, gambaran mengenai bagaimana perusahaan saat ini menangani masalah bersangkutan. Yang kedelapan, daftar para pihak internal dan penjelasannya. Yang terakhir yaitu saluran yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pihak internal. Kemudian, faktor eksternal. Faktor eksternal ini yang pertama yaitu clipping surat kabar, majalah, serta publikasi lainnya
terkait dengan masalah yang dihadapi. Yang kedua, laporan, transkrip, dan rekaman siaran radio dan televisi. Yang ketiga, analisis isi liputan atau laporan media massa. Yang keempat, daftar wartawan, kolumnis, pemandu talk show, dan produser televisi yang memberikan laporan mengenai problem yang dihadapi perusahaan. Yang kelima, daftar orang-orang atau kelompok serta latar belakang mereka yang menyatakan bersimpati dengan problem yang dihadapi oleh perusahaan atau organisasi. Yang keenam, daftar orang-orang atau kelompok serta latar belakang mereka yang menyatakan menentang perusahaan terkait dengan problem yang dihadapi. Yang ketujuh, hasil survei atau pendapat umum terkait dengan problem yang tengah dihadapi. Yang kedelapan, jadwal acara yang bersifat khusus serta tanggal penting lainnya yang terkait dengan perusahaan dan situasi yang dihadapi. Yang kesembilan, daftar lembaga pemerintah, pejabat pemerintah, anggota parlemen, serta pejabat lainnya yang dapat mempengaruhi perusahaan. Yang ke-10, salinan peraturan yang relevan, undang-undang serta laporan dengar pendapat terkait dengan problem perusahaan. Dan yang terakhir yaitu salinan hasil riset yang telah dipublikasikan atas topik yang terkait dengan masalah yang dihadapi. Dalam kaitan dengan analisis faktor eksternal ini, Jeffkins pada tahun 1992 mengemukakan 4 sikap negatif yang menjadi masalah bagi perusahaan dimanapun juga. Keempat sikap negatif itu adalah permusuhan atau hostility, yang kedua prasangka atau prejudice, yang ketiga apati atau apati, yang keempat tidak peduli atau ignorance. Permusuhan atau hostility, di sini kita perlu mengetahui ada atau tidak adanya sikap permusuhan yang tertuju kepada perusahaan atau organisasi. Yang kedua, prasangka atau prejudice. Prasangka ini bisa muncul dari sebab-sebab yang bersifat pribadi sekalipun, bisa muncul pada akibat dari pengaruh lingkungan, konflik sosial, faktor agama, dan pendidikan, atau salah paham semata. Yang ketiga yaitu apati. Sikap apatis merupakan hambatan utama untuk terciptanya pemahaman, sementara tujuan paling mendasar dari kegiatan humas adalah penciptaan pemahaman. Seorang praktisi humas berkewajiban menjadikan khalayak memahami produk atau kehadiran organisasi secara menyeluruh. Yang keempat yaitu tidak peduli. Seorang praktisi humas dituntut untuk menaklukkan sikap tidak peduli ini. Perusahaan atau organisasi dituntut untuk bersaing agar memperoleh perhatian masyarakat sehingga perusahaan mendapatkan tempat pada pikiran masyarakat. Upaya untuk mengubah keempat sikap negatif ini tidaklah selalu mudah. Praktisi humas harus bersifat realistis dan berjaga-jaga jangan sampai terjebak dalam optimisme yang berlebihan. Seorang praktisi humas tidak dapat mengharapkan seluruh khalayak mau memahami atau menerima seluruh gagasan yang dia lemparkan. Mereka harus memilih sebagian khalayak yang relatif paling penting dan mendesak. Penting bagi organisasi untuk mengenali atau membatasi khalayaknya. Dalam analisis eksternal ini, tidak seluruh pihak stakeholder dapat diperlakukan sama. Maka
dilihat pihak eksternal yang memiliki derajat ketergantungan terhadap perusahaan. Pihak-pihak eksternal dapat disusun berdasarkan ranking kepentingannya terhadap organisasi atau perusahaan terkait dengan masalah yang tengah dihadapi. Tidak semua pihak yang diidentifikasi sebagai publik eksternal dapat menjadi sasaran atau target dari suatu program yang dirancang untuk memecahkan masalah tertentu. Para pihak atau stakeholder ini yaitu mereka yang memiliki kepentingan dengan perusahaan dan begitupun sebaliknya. Perusahaan juga memiliki kepentingan dengan mereka. Dengan demikian, pihak stakeholder ini dan perusahaan memiliki sikap yang saling ketergantungan. Ini berarti bahwa apa yang stakeholder rasakan dan lakukan memiliki akibat terhadap organisasi, begitu pula sebaliknya. Dalam upaya membangun dan memelihara hubungan yang saling menguntungkan ini, perusahaan perlu melakukan analisis terhadap pihak eksternal secara periodik untuk mengetahui bagaimana kebijaksanaan, prosedur, keputusan, dan tindakan serta tujuan perusahaan atau organisasi dapat mempengaruhi mereka. Tentunya, umpan balik atau feedback dari pihak eksternal sangatlah penting dalam menyusun strategi humas. Kemudian, penting sekali untuk memahami keinginan masing-masing khalayak terhadap informasi. Dalam keinginan masing-masing khalayak terhadap informasi ini didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Van Lauven mengenai pesan dan seleksi media. Teori tersebut yaitu yang pertama, orang memilih media dan pesan berdasarkan kemampuan rasionalnya dan tujuan pribadinya. Yang kedua, orang akan mengaitkan atau menghubungkan kebutuhan pribadinya dengan pesan yang akan dipilihnya. Yang ketiga, sikap dan tindakan penerima pesan mencerminkan antisipasinya terhadap kepentingan komunikasi di masa mendatang sekaligus pengalaman masa lalunya. Penelitian terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sangat dibutuhkan dalam menetapkan urutan prioritas kerja. Kemudian, meneliti pola-pola komunikasi masing-masing khalayak serta pilihan mereka terhadap media akan membantu praktisi humas memilih strategi media yang paling efisien dan efektif untuk menyampaikan pesan. Terakhir yaitu melakukan penelitian atas situasi, memberikan kesempatan bagi seorang praktisi humas untuk mendapatkan informasi secara tepat dan lengkap yang dibutuhkan untuk memahami masalah dan dasar untuk membuat keputusan. Dengan demikian, riset merupakan upaya untuk mengurangi ketidakpastian tersebut. Selanjutnya, yaitu proses penelitian. Dalam menyusun teori dan melaksanakan penelitiannya, sudah lama ilmu sosial mengikuti metode penelitian ilmu-ilmu alam atau natural science. Metode penelitian ilmu-ilmu alam terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu mengajukan pertanyaan atau permasalahan. Yang kedua, menyusun hipotesis. Yang ketiga, menguji hipotesis. Dan yang terakhir yaitu merumuskan teori.
Pendekatan ini dikenal dengan metode hipotesis deduktif atau hypothetico-deductive method. Teori ini dipandang sebagai suatu susunan atau kodifikasi dari hipotesis, temuan-temuan atau pengujian atau tes. Pengujian hipotesis biasanya merupakan proses yang berjalan sangat lambat, di mana diperlukan beberapa kali tes. Keempat tahapan yang tadi harus diulang-ulang agar mendapatkan hipotesis yang cemerlang. Metode hipotesis deduktif dibangun berdasarkan 5 konsep utama, yaitu hipotesis, operasional, kontrol dan manipulasi, covering law, serta prediksi. Konsep pertama adalah hipotesis. Hipotesis merupakan perkiraan atau dugaan mengenai suatu hubungan di antara berbagai variabel. Hipotesis ini disusun berdasarkan intuisi, pengalaman pribadi, atau yang paling bagus adalah penelitian atau teori yang sudah ada sebelumnya. Seringkali hipotesis disusun berdasarkan proses induktif, yaitu membuat pernyataan umum atau generalisasi dari sejumlah observasi yang telah dilakukan. Konsep kedua yaitu operasional. Operasional merupakan prinsip bahwa seluruh variabel dalam hipotesis harus dinyatakan sedemikian rupa sehingga menjelaskan secara tepat bagaimana melaksanakan operasional tersebut. Definisi operasional adalah definisi yang paling tepat karena ia menjelaskan bagaimana suatu konsep itu dijalani. Operasional sangat tergantung pada pengukuran atau indikasi yang terukur secara tepat. Pengukuran dibagi menjadi 2 kriteria, yaitu validitas dan reliabilitas. Validitas adalah derajat terhadap mana suatu observasi mengukur apa yang seharusnya. Kemudian reliabilitas adalah derajat untuk mengukur gagasan atau konsep secara tepat dan konsisten. Konsep ketiga yaitu kontrol dan manipulasi. Kontrol dan manipulasi merupakan metode penelitian konsep ketiga. Kedua hal ini dinilai penting karena merupakan satu-satunya metode yang dapat memastikan suatu hubungan sebab dan akibat atau kausalitas. Untuk benar-benar menguji suatu hipotesis, perlu melakukan eksperimen untuk menguji kegiatan yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Kegiatan ini dilakukan untuk melihat apakah kegiatan yang bermanfaat dapat diulang kembali dan kegiatan yang tidak bermanfaat tidak akan diulangi kembali. Intinya sebagai pelajaran. Kemudian konsep keempat yaitu covering law, yaitu pernyataan teoritis sebab akibat yang relevan terhadap variabel dalam berbagai situasi. Dalam metode penelitian, pernyataan sebab akibat dianggap sangat penting karena kemampuannya dalam menjelaskan sebuah peristiwa. Konsep terakhir yaitu prediksi. Prediksi adalah hasil penelitian karena dapat memberikan kekuatan atas lingkungan mereka. Jika, misalnya, saya dapat memprediksi bahwa sikap tertentu akan diulangi jika sikap itu diberi penghargaan, maka saya mungkin dapat mengontrol sikap orang dengan cara memanipulasi nilai penghargaan dari tindakan yang diinginkan. Misalnya,
kita dapat memberikan hadiah yang lebih besar untuk pekerjaan yang sulit dilakukan. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfikar Pakaya akan melanjutkan presentasi dengan materi penelitian humas dan riset informal. Pada bagian A adalah pentingnya penelitian. Efektivitas public relation atau PR erat kaitannya dengan proses riset, karena riset merupakan bagian integral dari perencanaan, pengembangan program, dan proses evaluasi. Penelitian dilakukan dengan tujuan agar PR mampu membuat keputusan-keputusan kebijakan dan merencanakan strategi untuk program komunikasi yang efektif. Selanjutnya adalah B. Peran penelitian. Penelitian adalah suatu wujud tahap mendengarkan. Glenn, Profesor Broom, dan David Dozier dari San Diego State University dalam buku mereka menggunakan riset dalam public relation hanya berkata penelitian adalah kontrol objektif dan pengumpulan informasi secara sistematif untuk menggambarkan tujuan dan saling pengertian. Penelitian ini dilakukan untuk mempersiapkan informasi, data dikontrol, dan disinterpretasi. Bear Jackson Senior Vice President dari Roger dan Cohen, INC di New York, alasan yang paling kuat untuk menggunakan penelitian ini adalah untuk memastikan bahwa program PR yang dirancang adalah yang terbaik, bahwa program dibuat untuk berbicara kepada halayak yang tepat, bahwa dibuat dengan menggunakan pesan yang tepat, dan bahwa fokus juga pada persepsi yang tepat pula. Sedangkan riset evaluasi yang akan memastikan hal itu berjalan baik atau tidak. Pemilihan jenis penelitian bisa digunakan untuk mencapai tujuan organisasi dan memenuhi kebutuhan informasi. Selanjutnya bagian C adalah upaya pemecahan persoalan penelitian. Gottlieb dan Center menyatakan 4 upaya pemecahan persoalan program kerja dan penelitian dalam PR. Yang pertama ada defining problem, yaitu memperhatikan dan mengawasi pengetahuan, opini, dan perilaku pihak-pihak yang berhubungan dan terpengaruh oleh sikap dan kebijakan sebuah organisasi dalam upaya mendefinisikan masalah PR. Penelitian menjadi hal krusial karena mampu memberikan informasi awal yang dibutuhkan untuk merencanakan aksi PR dan memainkan peran penting bagi mengevaluasi efektivitas sebuah program. Yang kedua ada planning dan programming, yaitu merencanakan strategi dan program dalam upaya menyelesaikan masalah. Praktisi PR mengembangkan perencanaan program strategis bekerja sama dengan manajer yang lain karena pada prinsipnya program PR yang disusun tidak berjalan dan berhasil jika tidak mendapatkan dukungan dari pihak lain dalam perusahaan. Yang ketiga ada taking action and communicating. Berdasarkan perencanaan strategi yang telah disiapkan dan disetujui, implementasi program aksi dan komunikasi yang dirancang untuk sasaran spesifik bagi masing-masing publik dilakukan untuk mencapai tujuan program. Strategi aksi biasanya meliputi perubahan kebijakan, prosedur, produk, jasa, dan perilaku organisasi. Agar implementasi perubahan berhasil, pihak manajemen dan pihak PR harus memandang PR lebih dari sekedar publisitas dan komunikasi persuasif. Yang keempat ada evaluating the program. Langkah terakhir meliputi menilai persiapan, implementasi, dan hasil pelaksanaan program. Perubahan ketika program sedang dilaksanakan dilakukan berdasarkan evaluasi respon atas apakah sebuah program berjalan dengan lancar atau tidak. Pada bagian D adalah manfaat penelitian. Yang pertama adalah mencapai kredibilitas dengan manajemen. Di mana eksekutif perlu menyusun program pengembangan pasti membutuhkan fakta lapangan, bukan dugaan dan firasat untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua adalah menetapkan audiens dan segmen publik.
Informasi rinci tentang demografi, gaya hidup, karakteristik, dan pola konsumsi halayak membantu untuk memastikan bahwa pesan mencapai audiens yang tepat. Yang ketiga, merumuskan strategi. Kesalahan menyusun strategi akan membuat banyak anggaran terbuang percuma, sehingga di sini ketepatan hasil riset menjadi sangatlah penting. Yang keempat adalah pesan atau copywriting. Riset terhadap isi atau materi pesan untuk menentukan pesan yang tepat untuk audiens yang tepat pula. Yang kelima, membantu manajemen keep in touch. Dalam komunitas massa, manajemen puncak terisolasi dari perhatian terhadap karyawan, pelanggan, dan publik penting lainnya. Penelitian ini membantu menjembatani kesenjangan tersebut. Umpan balik ini sebagai masukan untuk eksekutif puncak untuk menyusun kebijakan dan strategi komunikasi yang lebih baik. Yang keenam adalah mencegah krisis. Permasalahan yang berupa krisis organisasi banyak bersumber dari masalah operasional internal dan kaitannya dengan kepemimpinan dan kepuasan publik. Bahkan lebih parah lagi daripada masalah bencana alam atau lainnya. Karena dari hal itulah citra perusahaan atau organisasi dipertaruhkan. Yang ketujuh, memantau kompetisi. Perusahaan yang cerdas akan melacak apa yang dilakukan pesaing. Hal ini dilakukan melalui riset konsumen, meminta mengomentari produk bersaing, analisis isi dari liputan media, dan ulasan industri dalam jurnal perdagangan. Penelitian semacam ini sering membantu sebuah organisasi untuk bentuk komunikasi. Yang ke-8 adalah pengaruh opini publik. Fakta-fakta dan angka dikumpulkan dari berbagai sumber-sumber primer dan sekunder dapat mengubah opini publik. 9. Menghasilkan publisitas. Jejak terdapat dan survei dapat menghasilkan publisitas untuk sebuah organisasi. Banyak survei tampaknya terutama dirancang dengan program publikasi dengan melalui benak audiens. 10. Mengukur kesuksesan. Dasar dari setiap program PR adalah seberapa banyak waktu dan uang yang dihabiskan untuk mencapai tujuan. Yang terakhir adalah teknik riset. Dalam PR, riset digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang segala hal yang memungkinkan bisa mendukung aktivitas dan efektivitas tugas PR. Riset dikategorikan dalam istilah riset kualitatif dan kuantitatif. Materi berikutnya adalah sifat penelitian PR. Menurut Kriantono, riset PR pada dasarnya dapat dibedakan dalam dua sifat, yaitu riset informal dan riset formal. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah riset informal. Riset ini dilakukan tanpa dibatasi oleh aturan baku dalam riset ilmiah. Riset informal ini biasanya disebut riset sehari-hari. Yang pertama adalah record keeping, yang kedua adalah managing by walking around atau MBWA. Yang ketiga adalah opinion box, yang keempat adalah unobtrusive measurement, yang kelima adalah publicity analysis. Record keeping adalah kegiatan yang paling mendasar yang dilakukan PR. Record keeping sangat bermanfaat ketika PR membuat company profile sebagai upaya memperkenalkan perusahaan. Yang kedua adalah MBWA. Dalam riset ini, PR secara aktif dan berkala melakukan kunjungan ke divisi-divisi kerja dalam perusahaan. PR melakukan komunikasi personal dengan para karyawan. Yang ketiga ada opinion box adalah upaya mengumpulkan fakta-fakta, opini-opini, keluhan-keluhan, saran dan kritik karyawan dengan menulis surat dan dimasukkan ke dalam kotak yang telah disiapkan di sejumlah tempat oleh PR. Yang keempat adalah unobtrusive measurement, yaitu riset ini memungkinkan PR untuk menganalisis seseorang atau suatu objek yang lain tanpa mengganggu aktivitas yang diriset atau tanpa menghentikan kegiatan yang diriset.
Dan yang terakhir adalah publicity analysis. Riset ini menganalisis isi media yang berkaitan dengan publisitas oleh isi media. PR dapat menganalisis beberapa sharing press release yang dimuat media, berapa sharing event yang diadakan oleh PR, bagaimana opini publik tentang suatu perusahaan, atau apa ada berita negatif tentang perusahaan yang dimuat oleh media. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya yaitu riset formal akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Rafsan Abdullah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Ahmad Rafsan Abdullah dari kelompok 4 akan melanjutkan materi yaitu riset formal. Riset formal terdiri atas yang pertama analisis data sekunder, yang kedua penelitian survei, yang ketiga observasi, yang keempat analisis isi. Yang pertama analisis data sekunder. Analisis data sekunder dalam kegiatan penelitian data sekunder biasanya peneliti menggunakan berbagai data yang sudah pernah dikumpulkan sebelumnya, yaitu berbagai data yang telah diperoleh orang lain walau mungkin dengan tujuan berbeda. Biasanya data sekunder itu berasal dari lingkungan internal ataupun dari luar organisasi. Data internal berasal dari lingkungan perusahaan yang antara lain berbentuk laporan penjualan, data pengiriman barang, anggaran masing-masing unit perusahaan, laporan hasil penelitian sebelumnya, dan sebagainya. Sedangkan data eksternal misalkan data sensus atau data yang diperoleh dari lembaga yang aktivitasnya mengumpulkan data atau keterangan yang relevan dengan berbagai masalah. Yang kedua, penelitian survei. Kegiatan penelitian seperti ini dilakukan dengan mengambil sampel dari suatu populasi tertentu. Biasanya kegiatan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui opini dari masyarakat tentang suatu fenomena atau masalah yang ada dan mungkin berpengaruh terhadap kehidupan organisasi. Instrumen utama untuk mengumpulkan data dalam penelitian survei adalah kuesioner yang disebarkan kepada para responden. Penentuan siapa dan bagaimana responden itu terpilih dan menjadi pengisi kuesioner tidak dilakukan secara sembarangan, tapi melalui penghitungan secara statistik yang ketat. Dalam kuesioner itu akan diajukan serangkaian pertanyaan yang harus diisi oleh responden. Jawaban responden melalui kuesioner itu nantinya akan dianalisis dengan teknik statistik tertentu. Selanjutnya observasi. Observasi melalui panca inderanya, peneliti menangkap gejala yang diamati. Berbagai fenomena yang diamati, peneliti dicatat sehingga menjadi data autentik. Yang keempat atau yang terakhir, analisis isi digunakan untuk memperoleh keterangan dari isi komunikasi yang disampaikan dalam bentuk lambang. Tujuan analisis ini adalah untuk mengungkapkan makna yang muncul dari pesan-pesan yang ada dalam dokumen. Analisis isi umumnya digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi seperti berita di surat kabar, buku, pidato, peraturan, dan sebagainya. Berbagai jenis penelitian ini bisa dipilih untuk kegiatan penelitian kehumasan yang bersifat formal. Baik, sekian dan terima kasih. Saya dari kelompok 4. Selanjutnya saya serahkan pada teman saya.